Oke, baik semua. Terima kasih udah hadir di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anggota kelas Digital Marketing ya, Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Medan Unimed. Senang sekali saya Bambang Purnomo di sore hari ini berkenan bisa sharing hingga 8 pertemuan ke depan untuk mata kuliah digital marketing di setiap hari Kamis sore. Terima kasih kemarin koordinasi dengan Tiara dan Dimas yang membantu untuk mengarrange kelas ini sehingga bisa digabungkan. Kemarin rencananya saya mau membuat 2 kelas biar terpisah, namun kemarin saran dari Kak Prodi digabungkan aja biar bisa lebih efisien. Terima kasih sebelumnya. Kemudian teman-teman selama kegiatan perkuliahan saya minta untuk open cam karena open cam salah satu penilaian saya juga untuk aktifkan kelas teman-teman fokus dengan kegiatan perkuliahan karena kita kuliahnya jarak jauh. Saat ini saya berada di Kota Bengkulu, teman-teman di Kota Medan, jadi semuanya wajib on cam biar saya bisa melihat. Nah, biasanya yang jarang open cam saya kasih nilai yang lebih jelek dibandingkan yang rajin on cam ya. Jadi minta tolong semua kelas yang jarang on cam tolong dibuka kameranya dari awal sampai akhir. Kita fokus di 1 jam sampai 1 jam setengah aja kegiatan perkuliahan dari jam 16.30 sampai jam 18, tapi kita fokus ya dengan kegiatan perkuliahan kita. Oke, saya coba share materi di sore hari ini di pertemuan pertama. Materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Suara saya juga sudah terlihat jelas ya. Sudah, Pak. Terima kasih semuanya. Oke. Baik, rekan-rekan semua, hari ini adalah pertemuan ke-1 mata kuliah digital marketing. Saya senang sekali bisa hadir di sini ya, rekan-rekan semua. Nama saya Bambang Purnomo, hari ini tanggal 22 Agustus 2024 di hari Kamis. Oke. Nah, yang pertama pasti kalau nggak kenal, ya pasti ini ya, jadi kenalan dulu sebelum kegiatan perkuliahan kita di pertemuan pertama kali ini. Ini adalah kali pertama saya mengajar mahasiswa Universitas Negeri Medan, suatu kehormatan buat saya juga bisa hadir di sini bersama rekan-rekan semua sebagai dosen inbound ya ini ya pertukaran antara Universitas Jambi dan Universitas Negeri Medan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Purnomo. Jadi saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya suka hobinya suka running, suka traveling ya, kemudian juga suka nulis blog, cuman akhir-akhir ini kayaknya blog sudah nggak lagi. Dulu dari 2003 2004 masih hype blogspot ya, blog WordPress itu kita coba banyak menulis di sana. Kemudian saya juga konten kreator di YouTube, nggak masih belum banyak, but it's okay. Mungkin sudah sekitar 8 tahun lebih ya, mungkin hampir 10 tahun saya membuat video di YouTube. Kemudian pendidikan saya menyelesaikan studi S1 di Universitas Andalas tahun 2003, kemudian melanjutkan di Universitas Sriwijaya tahun 2009 ya. Kemudian saat ini saya pengalaman bekerjanya sebagai dosen praktisi di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Kemudian saya sering jadi beberapa kali jadi pembicara ya, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Nah, kemudian pengalaman bekerja. Nah, karena saya dosen praktisi, tentunya mungkin metode pembelajaran saya sedikit berbeda dengan para akademisi yang memang dosen ya. Nah, kalau saya sebagai dosen praktisi, saya akan mungkin sedikit beberapa metode pengajaran juga agak sedikit berbeda. Nah, pengalaman bekerja saya setelah lulus di tahun 2007, saya melanjutkan ini ya bekerja, bermulai karir di
Hewlett Packard Indonesia. Mungkin teman-teman pada saat Zoom saat ini pakai laptop merek HP mungkin ya, atau printernya merek HP Hewlett Packard ya. Kemudian tahun 2007 saya join di program manajemen trainingnya di Fresh Graduate Development Program, Customer Experience and Quality ya, menangani komplain handling di kantor pusat di Jakarta, di Mega Kuningan. Kemudian tahun 2007-2008 saya sempat tugas di Lampung 1 tahun, managing channel distribution market laptop dan printer di Provinsi Lampung ya. Kemudian di 2008 sampai 2009 saya pernah tugas juga di Medan, megang Sumatera Utara, managing channel untuk market printer ya di Medan seperti itu. Nah, di tahun 2009 saya pindah ke Telkomsel hingga saat ini, dari tahun 2009 di Palembang 3 tahun, kemudian tugas di Bengkulu muter-muter ya, mulai dari menghandle youth and community, high value customer, tim direct sales, kemudian juga IndiHome. Saya sempat tahun kemarin juga pada saat perpindahan dari Telkom, saya juga megang IndiHome, kemudian juga selanjutnya juga saya megang tim retention dan loyalty di Jambi, dan saat ini per 1 Agustus saya ditugaskan kembali ke Bengkulu dan megang tim customer care operation atau yang berhubungan dengan tim layanan. Mungkin teman-teman menggunakan Telkomsel kalau pernah ke Grapari ya, di Grapari Merah Putih di Medan misalnya itu ya, itu contohnya Grapari. Nah, kebetulan di Bengkulu saya megang untuk layanan semua tim Grapari yang under branch Bengkulu. Ada 7 kantor layanan Grapari Telkomsel yang di bawah branch Bengkulu seperti itu. Nah, selain itu, kakak-kakak, abang-abang semua, teman-teman semua, anggota kelas digital marketing, saya juga selain saya dosen, praktisi, kemudian juga di Telkomsel, saya juga menjalankan beberapa bisnis, entrepreneur. Saya udah lebih dari 10 tahun sebagai entrepreneur, mungkin sudah hampir 15 tahun menjalankan bisnis, mulai dari kuliner ya, refleksi keluarga, kemudian peternakan ayam petelur, properti rental, kemudian juga ada kuliner soto Lamongan Abbas, bebek goreng Pak Slamet, butik muslimah ya, dan ikut komunitas himpunan pengusaha muda juga di Bengkulu, komunitas tangan di atas pengusaha-pengusaha muslim di Bengkulu gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit pengalaman yang saya miliki, mungkin hampir 20 tahun bekerja dan berwirausaha. Mungkin sedikit banyak nanti saya akan bagikan ke rekan-rekan semua di sini, dan mungkin sedikit memberikan insight dan manfaat terkait digital marketing yang memang keseharian saya menggunakan digital marketing untuk bisnis ataupun pekerjaan dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga saya sering jadi pembicara, baik itu di lingkungan Telkomsel, untuk memberikan insight mengenai entrepreneur, kemudian di kampus ya, di kampus Universitas Andalas, beberapa kali juga jadi pembicara untuk memberikan insight ke kampus Universitas Bengkulu, dan macam-macam ya, di televisi lokal gitu ya, kemudian dan lain-lain sebagainya, yang tentunya intinya saya sangat senang sekali berbagi ilmu, sharing, yang harapannya tentunya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua di kelas ini, di mata kuliah digital marketing, sehingga teman-teman ini memiliki insight, apalagi teman-teman jurusannya prodi kewirausahaan ya. Jadi dengan pengalaman yang saya miliki, mungkin saya bisa berbagi ilmu, teman-teman juga pengen bertanya mengenai, Pak, saya pengen mulai bisnis seperti apa. Nah, saya nanti akan dengan senang hati akan sharing dengan pengalaman yang mungkin sedikit pengalaman yang mungkin tentunya bisa membantu teman-teman untuk bisa mengembangkan nanti setelah lulus. Saya pengen jadi entrepreneur aja Pak misalnya, atau pengen kayak saya selain jadi karyawan juga jadi entrepreneur misalnya seperti itu. Jadi saya akan coba selama 8 pertemuan ke depan akan memberikan insight dan sharing ke rekan-rekan semua ya. Kemudian selanjutnya untuk penilaian mata kuliah digital marketing selama 8 pertemuan ke depan. Yang pertama kehadiran. Jadi kehadiran ini sangat penting karena teman-teman kuliahnya online. Teman-teman bisa nongkrong di kafe sambil open Zoom kuliah dengan saya.
Bisa juga sambil di rumah, di kamar ya, sambil apa? Sambil tidur-tiduran sambil ngelihat saya ngajar gitu ya, tapi asal open cam ya. Atau mau di kampus juga silahkan. Yang pasti teman-teman setiap minggunya wajib hadir karena penilaian saya 25% itu dari kehadiran. Karena saya selalu melihat ketika saya menjalankan bisnis ataupun pekerjaan, proses itu sangat penting. Jadi kehadiran teman-teman itu sangat penting dalam proses pembelajaran dan penilaian. Kemudian keaktifan di kelas ya, kemudian ini juga nilainya sangat tinggi. Keaktifan di kelas ini mulai dari teman-teman yang simple ya, open kamera ya. Open cam ini sangat penting karena saya lihat keseriusan teman-teman nih. Kalau misalnya nggak mau open cam ya berarti nggak aktif, nggak mau aktif gitu ya. Jadi saya minta selama kegiatan perkuliahan, selama 8 pertemuan ke depan, mohon dibuka open cam kameranya selama kegiatan kuliah saya sehingga teman-teman bisa fokus 1 sampai 1,5 jam untuk berdiskusi, mempelajari dan sharing dari saya terkait digital marketing. Nah, kemudian yang selanjutnya yang paling tinggi juga adalah tugas. Tugas 25%. Jadi tugas kehadiran dan keaktifan di kelas ini menyumbang 75%. Kalau teman-teman kehadirannya hadir terus, kemudian di kelas juga aktif, tugas juga pasti buat terus, dipastikan pasti nilainya AB-AB ya. Tapi kalau misalnya nggak pernah open cam, kemudian kehadirannya juga jarang masuk gitu ya, kemudian tugas juga nggak pernah dibuat ya. Nah, itu juga ya nilainya juga tergantung dari keaktifan teman-teman. Kuis, somehow nanti saya akan buat kuis, kemudian UTS juga ada nilainya 20%. Jadi dari total ini semua diharapkan teman-teman bisa, yang pertama poinnya adalah kehadiran, keaktifan di kelas, dan tugas tolong benar-benar dikerjakan setiap minggunya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, kenapa sih kita harus belajar digital marketing di era 5.0 ya, di era 5.0 saat ini? Nah, yang pertama, teman-teman semua, kita melihat bahwa perkembangan industri, revolusi industri ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari industri 1.0 yang memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Kemudian juga di tahun 1900-an muncul industri 2.0 di mana memproduksi dengan mesin dan didukung oleh energi listrik. Kemudian industri 3.0 di mana mulai penggunaan elektronik dan pengembangan IT di 1970-an. Kemudian ya saat ini sudah memasuki industri 4.0 ya, berdasarkan cyber physical system menggunakan sistem yang terintegrasi. Kemudian 5.0 yang big data ya saat ini, di mana revolusi industri ini saat ini berkembang menjadi disruption era big data. Teman-teman pernah sudah dengar artificial intelligence ya, AI ya, cloud, Internet of Things, yang tentunya saat ini merubah cara-cara yang dulu misalnya masih konvensional, masih manual, sekarang sudah terotomatisasi, kemudian juga tersistematisasi ya, kemudian terkoneksi satu sama lain. Kayak saya saat ini saya di Bengkulu, teman-teman di Medan, kita saling terkoneksi, saling sharing ya. Kemudian teman-teman bisa belajar dan menerima info dan insight yang saya bagikan di perkuliahan di sore hari ini. Nah, saat ini teman-teman semua anggota kelas digital marketing bahwa ekonomi saat ini berpindah dari berbasis pengetahuan ya, bukan lagi SD. Kalau dulu mungkin ya teman-teman melihat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa itu adalah perusahaan yang berbasis SDA atau sumber daya alam. Contohnya misalnya Chevron ya, Pertamina, kemudian misalnya Total gitu ya, yang memang mereka basically eksplorasi tambang ya. Nah, sekarang saat ini ekonomi berbasis mulai shifting berbasis pengetahuan, artinya perusahaan-perusahaan yang berbasis internet seperti Amazon ya, membuat Jeff Bezos kaya raya ya, kemudian Microsoft ataupun Google, Facebook, TikTok gitu ya. Ini membuat semakin merubah paradigma bahwa sekarang perusahaan-perusahaan yang nilainya sangat besar seperti Apple ya, dengan kapitalisasi pasar yang besar di bursa efek di Amerika ya, salah satunya karena mereka
eh, menjual produk ilmu, pengetahuan, ya, inovasi lewat teknologi seperti itu. Jadi the world most valuable resources is not longer oil and mining, ya, but big data. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan raksasa itu nggak lagi perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan minyak, tapi sekarang di data gitu ya. Jadi shifting resources based economy move to knowledge based economy. Jadi yang dulunya kita tergantung sama sumber daya alam, saat ini berpindah menjadi knowledge based economy seperti itu ya. Nanti materinya saya akan share setelah kegiatan perkuliahan. Kemudian pada tahun 2020 juga kontribusi ekonomi kreatif juga menyumbang pendapatan domestik bruto di Indonesia sampai 1.100 triliun, artinya jumlahnya sangat besar. Industri kreatif ini banyak ya, misalnya musik, entertainment, gitu ya, hiburan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bahwa kita melihat bahwa Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook mulai menggantikan perusahaan-perusahaan yang berdasarkan sumber daya alam seperti ExxonMobil, British Petroleum ya. Jadi artinya kita bisa melihat perusahaan-perusahaan teknologi termasuk kayak Gojek gitu ya. Mulai mereka valuasinya sangat besar gitu ya, company valuasi atau nilai dari perusahaan tersebut besar gitu ya, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam. Nah, saat ini di era gempuran teknologi, kita mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mau untuk berbenah dan menghadapi perubahan, khususnya di dunia digital. Nah, teman-teman yang belajar di prodi kewirausahaan, tentunya ini sangat erat kaitannya, because we have to shifting to digital to run the business ya. Kita nggak bisa lagi menjalankan bisnis konvensional. Kita harus bisa mengoptimalisasi digitalisasi saat ini sehingga kita bisa menjual produk secara online, mengiklankan, mendekatkan diri dengan pelanggan. Somehow beberapa bisnis UMKM itu tanpa harus memiliki tempat, warehouse, toko yang offline, mereka bisa jualan lewat online ya, lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat e-commerce, kemudian juga lewat ojek online ya, seperti itu. Nah, kemudian Indonesia di tahun 2021 dari almost sekitar 275 juta pelanggan, sebentar ya. Dari 275 juta penduduk Indonesia, bahwa kita melihat bahwa pengguna mobile koneksi atau konektivitas mobile menggunakan handphone itu mencapai 345 juta orang. Sebentar ya. Oke. Ya. Baik, saya izin lanjutkan. Jadi saat ini dari 275 juta penduduk Indonesia lebih ya, yang menggunakan mobile konektivitas seperti handphone, tablet, ataupun smartphone atau gadget lainnya itu lebih dari 345 juta. Kenapa besar ya? Saat ini konektivitas di Indonesia nggak hanya manusia aja yang menggunakan SIM card atau handphone atau tablet, tapi juga seperti mesin ya, misalnya mesin edisi pembayaran teman-teman di mall belanja, misalnya ya, teman-teman akan menggunakan transaksi layanan perbankan di edisi, dan itu mereka membutuhkan konektivitas sinyal gitu ya untuk mensukseskan transaksi keuangan. Nah, kemudian pengguna internet di Indonesia lebih dari 202 juta pengguna, dan pengguna aktif media sosial itu saat ini mencapai lebih dari 170 juta. Jadi artinya jumlahnya sangat besar sekali di Indonesia. Jadi artinya ini bisa 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 kita pelajari bahwa dengan jumlah pengguna media sosial yang aktif yang sangat besar di Indonesia ini, saya mute dulu ya, Debbie ya. Oke. Jadi di Indonesia saat ini jumlah pengguna sosial medianya sangat besar gitu ya, termasuk kita semua di sini menggunakan Facebook, Instagram,
TikTok, Threads ataupun media sosial lainnya seperti itu. Jadi penetrasinya 61,8% dari penduduk itu sudah menggunakan sosial media seluruh di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data We Are Social, kita bisa melihat bahwa pengguna yang platform yang paling banyak digunakan sosial media, contohnya YouTube, WhatsApp ya. Di WhatsApp sangat digunakan untuk chatting, komunikasi di grup ya. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ya, Facebook Messenger ya. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa platform inilah yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia termasuk kita, apalagi teman-teman di sebagai ini ya tech savvy, sangat mengerti sekali terhadap perkembangan teknologi, sangat mengerti terhadap bagaimana menggunakan sosial media, membuat postingan yang bagus, mengedit video di CapCut misalnya ya, sehingga videonya FYP misalnya ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menggunakan platform ini untuk berjualan online misalnya ya. Digital marketing artinya kita bisa mengenalkan produk kita secara digital lewat sosial media, lewat platform web, dan lain sebagainya. Nanti akan kita masuk per masing-masing pembahasan di pertemuan berikutnya. Nah, ini contohnya nih, saya membuat konten digital marketing ini, membuat konten YouTube ya, sudah hampir 10 tahun. Ya, ini aja konten-konten yang menurut saya yang lucu-lucuan aja, saya pengen sharing gitu ya, saya share. Dan itu ternyata bisa dapat AdSense gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kemampuan yang teman-teman miliki yang mungkin jago komunikasinya, atau misalnya teman-teman suka membuat video yang edukatif, yang kreatif dan entertaining gitu ya, teman-teman bisa membuat video di YouTube ataupun teman-teman bisa menjadi selebgram ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan profit atau keuntungan di sana. Jadi profesi saat ini di Indonesia, teman-teman sebagai digital content creator itu teman-teman juga bisa mencari uang gitu ya. Contohnya ya yang saya alami sendiri, dari 10 tahun yang lalu saya buat video mungkin sekitar habis hampir 700 video yang saya upload gitu ya. Itu ternyata ya sangat-sangat bisa membantu kita juga untuk mencari uang di sana gitu. Jadi artinya kita banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk bisa mencari pundi-pundi rupiah dari kegiatan digital gitu, seperti sosial media, contohnya di YouTube dan di Facebook, Pro Reels dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat zooming lagi sosial media profile, bahwa di umur 13 sampai 17 tahun ya, itu eh, bahwa jumlahnya kalau dibandingkan dengan yang umur 25 sampai 34 tahun itu yang paling banyak, diikuti yang umur 18-24 tahun. Mungkin di umur teman-teman saat ini ya 18 sampai 24 tahun semester 5 itu yang paling banyak saat ini menggunakan profilnya menggunakan sosial media. Jadi sangat tepat kalau misalnya teman-teman berbisnis misalnya makanan atau berbisnis yang teman-teman suka misalnya ya, teman-teman bisa menyasar segmen-segmen yang memang secara menggunakan sosial media itu paling sering gitu ya, dibandingkan yang mungkin umur 50 tahun, 60 tahun yang mungkin ayahnya, bapaknya, mbahnya, neneknya, datuknya ya, mereka jarang menggunakan sosial media karena nggak ngerti cara pakai smartphone gitu ya. Tapi kalau teman-teman di range umur 13 tahun sampai umur 30-an tahun itu saya pikir mereka sangat melek teknologi, sangat mengerti cara menggunakan sosial media dan nggak gaptek gitu ya. Istilahnya tech savvy gitu ya. Nah, kemudian ke erat kaitannya saat ini kenapa kita harus mempelajari digital marketing ya, latar belakangnya ya karena kondisi saat ini kita mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan digital, mulai dari sosial media, tadi ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada WA, ada TikTok gitu ya. Teman-teman bisa mengenalkan bisnis misalnya pada saat teman-teman menjadi seorang pebisnis, seorang entrepreneur gitu ya. Once sudah lulus dari Universitas Negeri Medan, teman-teman bisa mengenalkan kayak ini bisnisnya lewat sosial media. Jadi teman-teman juga bisa mengiklankan di sana. Mereka ada Facebook advertising, ya, ada Google advertising juga dan lain sebagainya yang teman-teman bisa optimalkan sehingga orang-orang yang belum kenal bisnisnya teman-teman bisa kenal, oh ada yang jualan jilbab nih di misalnya di Medan nih.
harganya mahasiswa tapi kualitasnya bagus misalnya seperti itu. Kemudian next ketika sudah mengedukasi, membangun brand awareness dan image di media sosial, teman-teman juga bisa melakukan penjualan lewat e-commerce ya. Dari teman-teman bisa mengoptimalisasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia ya. Kita bisa mengoptimalisasi search engine. Jadi pada saat orang mencari misalnya di sana ada kue yang enak misalnya ya. Teman-teman teman-teman bisa mengiklankan mengoptimalisasi search engine itu dengan cara teman-teman bisa mengiklankan di Google. Jadi pada saat teman-teman mengetikkan kue tradisional di Medan misalnya, nanti muncul websitenya teman-teman atau medsosnya teman-teman gitu. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa memperkenalkan ke orang. Jadi orang pada saat mencari informasi kue tradisional atau kuliner tradisional di Medan, yang akan muncul duluan adalah website atau informasi mengenai toko atau warung atau usaha kita gitu ya. Itu adalah optimalisasi search engine. Kemudian juga bisa menggunakan Shopee ya, TikTok Shop sekarang juga, Tokopedia, Bukalapak, dan banyak sekali ya saat ini yang bisa kita gunakan sehingga kita, berbisnis itu kayaknya sekarang lebih lebih murah iklannya dibanding kalau kita misalnya iklan di televisi ataupun iklan di media massa yang secara cost mahal. Teman-teman produksi spanduk atau pasang baliho, billboard itu kan costnya sangat mahal sekali. Pasang iklan di TV lokal itu kan costnya sangat mahal. Tapi kalau teman-teman menggunakan sosial media, teman-teman bisa sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya coba break bentar 5 menit karena saya harus ngasih speech di sebelah. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin ya, teman-teman. Mohon maaf, saya sebenarnya lagi audit, jadi eh, ke pending sebentar. Mohon maaf, saya coba izin lanjutkan rekan-rekan semua sampai jam 6 ya. Oke, nah tadi kalau kita konteksnya ngomongin go digital, erat kaitannya kita pasti mengoptimalisasi e-commerce ya, baik itu bisnis yang besar maupun yang UMKM ya pasti kita mengoptimalisasi e-commerce, sosial media ya, kemudian juga termasuk juga mungkin seperti ojek online ya. Saya juga di bisnis saya menjalankan mengoptimalisasi ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim ataupun objek online lainnya untuk mengoptimalisasi bisnis kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada juga ini ya contoh bisnis yang tidak bertransformasi ke digital. Contohnya misalnya teman-teman pernah dengar Kodak, BlackBerry ya, yang harus kolaps karena habisi atau dihancurkan oleh era disruption yang saat ini sangat bisa dikatakan sangat ketat ya. Jadi para pendatang baru dengan teknologi yang baru sangat keluar dengan luar biasa teknologinya sehingga perusahaan-perusahaan yang nggak mau tidak bertransformasi mereka akan tutup atau kolaps seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh Facebook Marketplace ataupun Instagram for Business ya, Facebook, TikTok Shop, Shopee ataupun Tokopedia dan banyak e-commerce lainnya yang bisa tentunya teman-teman gunakan untuk menjual produk secara digital ya, membangun image dan lain sebagainya sehingga bisnis teman-teman bisa terus tumbuh dan berkembang lewat digital. Karena contohnya kita sendiri ya, kita saat ini sudah mager ya, sudah males kalau misalnya harus beli gitu ya, harus datang ke toko gitu ya. Kita sekarang sudah tinggal pencet di Shopee atau di Tokopedia, besok barang sudah sampai gitu ya. Atau misalnya kita mau pesan online, pesan makanan ya, lapar gitu ya, kita tinggal nggak perlu perlu lagi keluarin kendaraan, mobil, motor, kita tinggal pesan aja di Gojek, di GoFood misalnya ya, di GrabFood ya, tiba-tiba nanti ojek online-nya akan visit seperti itu, seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar ya.
Mbak, izin saya sambil jalan ini ya Mbak. Di sebelah saya sambil ngasih materi. Ya, saya ambil nyimak aja yang di Mbak Sri ya. Ya, siap Mbak, siap Mbak. Nah, kemudian teman-teman semua ada konsep digital marketing itu. Jadi kalau misalnya tradisional marketing yang saya jelaskan tadi di awal bahwa tradisional marketing yang dimana kita mengiklan bisnis kita di koran itu sudah ketinggalan ya. Orang sudah mulai shifting ke digital marketing menggunakan sosial media, website, e-commerce ya. Dan ini tentunya secara cost lebih murah. Kemudian kita bisa mengukur engagement atau mengukur iklan yang kita keluarkan itu seberapa banyak views atau yang melihat iklan kita seperti itu. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk mengiklan produk-produk baru, ada produk-produk yang ingin kita jual, sehingga kita lebih efektif bisa mengukur dibandingkan kalau misalnya teman-teman ngiklan di radio nih. Teman-teman nggak tahu berapa orang yang mendengarkan radio tersebut. Misalnya teman-teman baca ngiklan di koran misalnya ya. Teman-teman nggak tahu nih berapa yang membaca koran tersebut. Apalagi saat ini orang sudah jarang membaca koran. Orang cari informasi berita misalnya hari ini demo di kantor DPR RI misalnya ya. Macet misalnya ya ataupun dan lain sebagainya kita bisa melihat dari Detik ataupun dari kompas.com ataupun dari lainnya sehingga teman-teman bisa update gitu ya. Dan itu real time. Jadi artinya digital marketing ini juga konsepnya demikian bahwa tradisional marketing itu mulai ditinggalkan dan orang-orang berpindah ke digital marketing. Kemudian benefits digital marketing dibandingkan tradisional marketing tentunya kita bisa lihat di sini bahwa secara cost juga pasti lebih murah di digital marketing, secara jangkauan juga pasti lebih luas ya. Misalnya saya biasa mengiklankan misalnya ya suatu produk layanan di titik tertentu, saya bisa memilih jangkauannya berapa kilometer misalnya dari kantor layanan kita, dari tempat usaha kita, sehingga misalnya nih teman-teman membuat usaha kuliner Thai tea misalnya ya, minuman Thai tea atau minuman teh misalnya ya dijual di depan kampus Unimed misalnya ya teman-teman mengiklan radius 1 kilometer orang yang membuka Instagram atau membuka Facebook itu muncul sponsor iklan teman-teman. Nah itu bisa dilakukan artinya bisa lebih profilingnya lebih tepat jadi orang yang hanya di seputaran usaha kita aja yang muncul sehingga mereka akan tertarik oh ini baru eh, warung baru nih jualan misalnya Thai tea atau es teh gitu ya yang versi jumbo harganya murah meriah misalnya. Nah, ini jadi media kita untuk berjualan secara digital dengan cost yang lebih murah seperti itu. Kemudian kalau misalnya tradisional marketing misalnya di televisi ya, di radio ya dibandingkan kita menggunakan digital, menggunakan website, e-commerce, sosial media ya yang tentunya ini sangat berdampak lebih baik dibandingkan tradisional marketing di kondisi era disruption dan era digital saat ini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman konsep digital marketing itu ada yang namanya smart content, kemudian ada search engine optimization yang tadi saya jelaskan bahwa ketika orang mengketik kan sesuatu, jadi kan prinsipnya Google itu adalah find the information to the people, connecting people to information ya. Jadi pada saat teman-teman mengetikkan informasi tertentu, misalnya kuliner oleh-oleh Medan gitu ya. Misalnya nanti muncul Bika Ambon A, Bika Ambon B misalnya. Ketika teman-teman mengiklan di Google AdSense nanti muncul di Google ini ya Google Advertising ya. Nanti teman-teman muncul tuh di search engine yang pertama di pilihan pertama usaha teman-teman gitu ya. Kemudian ada sosial media juga, teman-teman bisa menggunakan Meta Ads ya yang sering saya gunakan. Meta Ads mungkin nanti ke depannya kita akan zooming lebih detail sehingga teman-teman akan mendalami lebih banyak ya. Kemudian ada juga tujuannya tentunya lebih ke arah segmentasi target. Teman-teman lebih apa ya? Lebih pas ya segmennya. Teman-teman bisa sesuai dengan umurnya, dengan wilayahnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian brand awareness. Jadi teman-teman bisa membangun image-nya. Wah, ada usaha baru nih misalnya ya. Jadi kita bisa membangun brand awareness kepada pelanggan, kemudian meningkatkan revenue dan sales pasti ya. Ketika orang sudah kenal dengan layanan kita,
pasti akan berimpact pada pendapatan dan angka salesnya seperti itu. Ingat teman-teman adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan berhubungan dengan kewirausahaan. Jadi teman-teman orientasinya ketika menjalankan suatu bisnis atau wirausaha, teman-teman harus mikir ini dengan cost yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan bagaimana kita mengoptimalisasi digital marketing yaitu menekan cost promosi tapi secara impact sangat efektif dan revenue dan salesnya juga naik seperti itu. Digital marketing itu didefinisikan sebagai bagaimana kita bisa menggunakan channel digital untuk memasarkan produk dan layanan kita sehingga bisa mencapai info produk dan layanan kita itu di pelanggan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang biasanya dulu menggunakan koran, menggunakan radio, menggunakan televisi, berpindah ke misalnya informasi promosi di YouTube, di Instagram, di Meta Ads ya, di Twitter, di website, kemudian lewat selebgram di endorsement gitu ya. Itu perubahannya itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian saat ini termasuk kita semua, kita adalah konsumen digital, teman-teman, di mana kita bisa belanja secara online, kita bisa mencari informasi suatu produk dan layanan lewat digital. Biasanya kita pengen belanja, misalnya kita nih mau beli mobil, biasanya kita cari ke channel Fitra Eri atau Motomobi atau lain sebagainya ya, yang reviewer-reviewer mobil, sehingga kita tahu sebenarnya kelebihan mobil ini apa sebelum membeli. Jadi kita bisa mendapatkan informasi sebelum membeli, oh ternyata produk ini sangat bagus nih gitu ya. Kemudian Indonesia juga karena jumlah penduduk kita, demografi kita di angka 275 juta penduduk di Indonesia, tentunya kita juga menjadi market digital yang tertinggi di Asia ya, e-commerce gitu ya. Jadi ini juga menjadi peluang bagi teman-teman sebagai mahasiswa prodi digital, mahasiswa ini ya kewirausahaan dan mempelajari prodi digital untuk bisa mengetahui bahwa saat ini kalau kita ngiklan di koran sudah mulai tertinggal gitu ya. Jadi teman-teman bisa shifting iklan, promosi itu bisa lewat digital, lewat Meta ya, lewat yang lain seperti itu. Kemudian tujuan digital marketing yang pasti ya membangun brand image, memviralkan gitu ya. Teman-teman pasti saya pikir cari informasi misalnya juga kita di TikTok gitu ya. Sebentar-sebentar juga gampang FYP, gampang viral gitu ya. Kemudian juga penjualan lewat online, lewat sales lewat online. Sekarang kita bisa jualan lewat WA bisnis, kemudian lewat Tokopedia, lewat Shopee yang lebih simpel. Kemudian pengirimannya bisa di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya. Kita bisa membangun image lewat sosial media ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar pun saat ini juga menggunakan sosial media untuk melakukan promosi seperti itu. Kemudian ada juga search engine ya. Search engine mengoptimalkan optimalisasi misalnya search engine di Google, mesin pencari ya. Jadi orang ketika mengetikkan informasi tertentu seperti oleh-oleh Medan munculnya nanti misalnya Bika Ambon ataupun yang localize yang di sana yang memang menarik gitu ya. Kemudian ada juga sekarang iklannya orang sudah seneng yang motion ya, yang video ya, karena mungkin kalau dulu dalam bentuk gambar ya, yang jago Photoshop, yang buat gambar flyer gitu, dulu mungkin jago ya, dan laku ya. Tapi kalau sekarang mulai orang lebih seneng menggunakan video seperti itu. Kemudian menggunakan aplikasi UI dan UX, misalnya teman-teman buka Gojek ataupun Grab ataupun Maxim ya, teman-teman bisa ngerasain ya UI dan UX-nya ya. Simpelnya teman-teman belanja di Shopee atau di Tokopedia itu tergantung user ya yang merasakan. Jadi memang ketika suatu perusahaan membuat suatu aplikasi e-commerce ya seperti Gojek, Tokopedia, mereka akan memikirkan bagaimana experience yang paling nyaman dan paling mudah digunakan oleh konsumen gitu ya. Kemudian website ya. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan bahwa tujuan kita mempelajari digital marketing di latar belakangnya adalah bagaimana kita menggunakan channel-channel digital ya, sosial media, kemudian website, e-commerce dan lain sebagainya
untuk bisa mencapai ke konsumen. Jadi konsumen itu tahu dengan produk dan layanan yang kita jual. Nah, yang terakhir, teman-teman ada quotes yang bagus menurut saya. Hanya karena prosesmu lebih lama dari orang lain bukan berarti kamu gagal ya. Jadi somehow ya teman-teman jangan pernah merasa takut ya. Saya merasakan sekali ketika menjadi seorang entrepreneur, apalagi teman-teman ini kan memang fokus konsentrasinya adalah kewirausahaan ya. Saya hampir sekitar 15 tahun ini menjadi wirausaha ya, UMKM gitu ya. Saya merasakan betul di mana COVID ya menghancurkan beberapa bisnis saya, kemudian juga harus merumahkan karyawan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di balik itu semua, ketika teman-teman nanti memulai bisnis, kemudian juga mulai menerapkan digital marketing yang mungkin saya share ini dan bisa digunakan oleh teman-teman untuk menjadi seorang pebisnis ataupun di usaha ataupun di perusahaan tepatnya bekerja, teman-teman jangan takut itu untuk terus melangkah ya. Jadi kalau saya selalu berprinsip bahwa walaupun kita prosesnya lebih lama dari orang lain, ya berarti bukan kita gagal ya. Mungkin belum saatnya kita sukses. Jadi intinya bagaimana kita bisa terus jatuh bangun ya seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman untuk di sore hari ini sebelum saya tutup untuk absen, di setiap minggunya itu biasanya saya akan memberikan assignment, tugas ya, kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa eh, menggali lebih banyak lagi pembelajaran yang saya berikan. Ya, saya hanya mendampingi dan menuntun. Dan sore ini juga saya sangat terdistorsi karena sambil di sebelah sambil audit ya. Jadi pasti teman-teman juga nggak fokus karena suaranya juga terdistorsi. Tapi but it's okay. Saya akan memberikan tugas kuliah satu, nanti kita akan bahas di minggu depan. Jadi ada 12 pertanyaan buat teman-teman ya, teman-teman silakan nanti dijawab dari dan diposting di blog ya. Jadi mungkin yang belum punya blog, teman-teman bisa buat di Blogspot ataupun di WordPress ataupun di Akademia ataupun di website yang lain ya, yang teman-teman bisa post. Kemudian semua 12 pertanyaan ini teman-teman bisa ini ya, bisa di sebentar saya ngasih ini ya, sebentar ya. Oke, jadi 12 pertanyaan ini nanti teman-teman semua setiap orang nanti jawab di dalam blognya ya. Nanti link postingan jawaban 12 jawaban ini teman-teman nanti linknya di post di link tugas. Nanti link tugasnya ini yang di nomor 3 ini ya, link upload tugas. Tugasnya paling lama di link tugas postingan jawaban ini. Saya pikir teman-teman sangat gampang. Sekarang ada ChatGPT, tinggal teman-teman tinggal googling ya. Yang pasti teman-teman prosesnya adalah mencari informasi, mencari jawabannya, kemudian menyalin jawabannya di websitenya, kemudian merapikan, membaca kembali, baru diposting dan linknya tugasnya diupload ke sini. Jadi teman-teman sambil belajar mencari informasi, dibaca lagi Internet of Things itu apa sebenarnya sih, e-commerce itu apa sebenarnya gitu ya, big data itu sebenarnya apa sih. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan beberapa referensi informasi yang bisa dicari di internet ya, ChatGPT ataupun yang lainnya ya, itu bisa memudahkan buat teman-teman membaca ya. Kemudian untuk minggu depan tugasnya paling lambat di 28 Agustus sebelum jam 5 sore teman-teman linknya di-upload. Nanti linknya saya copy juga di WA Group. Materinya juga saya share di WA Group juga. Nah, untuk minggu depan berkesempatan untuk presentasi itu ada Siva Amelia Rezeki dan Diki Hebron Ginting ya. Siapin 5 slide atau 2 slide atau 3 slide aja untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kemudian tugasnya buat Siva Amelia ini nanti presentasi soal 1 sampai 6 dibuat di PowerPoint. Kemudian buat yang bagus ya bisa lewat Canva ya biar teman-teman belajar ya. Nanti juga saya coba mulai buat tugas buat desain Canva dan lain sebagainya.
ataupun teman-teman bisa menggunakan PowerPoint biasa juga silakan. Kemudian Mas Diki nanti ini sorry ya saya ulang ini soal nomor 7 sampai 12 itu nanti dari Mas Diki Hebron Ginting ya. Bang Diki nanti yang akan menjawab pertanyaan 7 sampai 12 ya. Silakan disiapkan dan semua orang, semua anggota kelas ini wajib memposting tugasnya di blognya masing-masing ya, mau WordPress, mau blogspot yang gratis, mau di akademia gitu ya, biar bisa dibaca sama yang lain, silakan ya seperti itu. Oke. Melanie, terima kasih banyak supportnya. Nomor saya on terus. Jadi kalau misalnya sekiranya ada yang mau bertanya terkait pekerjaan atau tugas, silahkan ya. Saya akan welcome sekali. Selagi saya bisa, lagi nggak hektik, pasti akan saya balas karena saya selalu berprinsip salah satu cara menghormati orang lain adalah dengan cara membalas chatting orang lain seperti itu. Di mahasiswa siapapun yang menchatting saya pasti saya akan balas karena basically saya pengusaha ya pebisnis siapapun pasti akan saya respon gitu ya. Nggak ada ceritanya balas respon dikirim hari ini baru dibalas seminggu kemudian gitu ya, atau di read aja gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang bingung. Nah, saya akan absen sore ini sebelum saya tutup. Sebelum tutup. Untuk closing ada yang perlu disampaikan, Mbak? Oke, nah saya coba. Nah, teman-teman di link yang akan saya kirimkan itu ada dua sheet. Ini ada tugas satu. Jadi teman-teman setelah posting tugas, teman-teman tinggal sesuai namanya, misalnya Anissa Azahra, tinggal posting link artikel di blognya, diposting di sini. Misalnya Maruli ya, diposting di WordPress, tinggal diposting di sini ya tugasnya sebelum tanggal 28 Agustus jam 5 sore. Kemudian ini link absensinya saya coba bacakan dulu. Ada Aldira Elidwina hadir. Hadir, Pak. Terima kasih. Andri S. Situmorang. Hadir, Pak. Kennedy Prabowo. Sudah ada Kennedy hadir ya. Safitri. Jadi sama sih cuma Hadir, Pak. Oke, Maruli. Hadir, Pak. Nasya Kalista. Hadir, Pak. Kesempatan dalam keadaan offline. Tri Nazwa Snafira. Hadir, Pak. Anissa Azahra. Hadir, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Sri. Sukses terus, Mbak. Pagi-pagi, makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Sri. Maaf ya, Mbak, kurang-kurang. Makasih semua. Yuk, izin live. Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman, sangat terdistorsi sekali. Sore ini saya sangat terganggu juga teman karena memang harus belum selesai auditnya, jadi saya baru selesai sore ini. Rizi Rohwiam ada? Hadir, Pak. Desi Panjaitan? Hadir, Pak. Farezi Maulana ada? Hadir, Pak. Dimas? Hadir, Pak. Dimas yang komting kelas A ya? Kelas B atau kelas A? Iya, Pak, saya, Pak. Rifat? Rifat ini, Pak, masuk dia, cuman mic-nya nggak bisa, Pak. Oh, oke, baik. Syifa, ada Syifa? Syifa, Alfa ya? Hadir, Pak. Oh, ada hadir. Baik, terima kasih Syifa. Nursaiba? Nursaiba ada? Alfa ya. Kemudian Rifka ada? Hadir, Pak. Indah? Purnamasari? Hadir, Pak. Devi Marcella? Hadir, Pak. Dinda Azahra? Hadir, Pak. Diki? Hebron Ginting? Hadir, Pak. Aisyah? Hadir, Pak. Meli Adora? Hadir, Pak. Desti? Hadir, Pak.
Oke, Marito Sinurat, Hadir Pak. Diki Maulana, Hadir Pak. Putri Ayu, Alpa ya, Alpa. Terus Firza ada, Hadir Pak. oke, Firza ada. Nanti ini kayaknya saya buatkan ini aja sih, apa absensi yang digital ini manual kayak zaman dulu ya. Mention satu-satu total 60 mahasiswa, wasting time banget. Tapi it's okay, kita coba selesaiin dulu. Lila, Ines, Hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi nggak dengar. Putri hadir, Pak. oh Putri ada, oke, terima kasih Putri. Rina ada, Rina Handayani Alfa ya, Alfa. Kemudian Riyandi, Zayan Noval ada, Hadir Pak. Riyandi, saya sambil Hadir Pak. oke, sambil ngapelin mukanya. Gebi Romauli, Hadir, Pak. makasih. Lorena, Hadir, Pak. oke, oke. Romayana ada, Hadir, Pak. oke. Gani Pinodana, Pak. oke, terima kasih. Raka, Hadir Pak. Gracia, Hadir, Pak. Ayunda, Hadir, Pak. oke. Terus Devi, Hadir, Pak. Adisti, Adisti ada, Alfa ya. Kemudian Hana, Hadir, Pak. Hadir. Adisti ya tadi ya. Ada, Pak. Ada. Hadir. Oke, baik-baik. Melda ada, Hadir, Pak. Aidil, Hadir Pak. Jeremy, Alfa ya, Alfa. Debbie ada, Debbie. Hadir, Pak. Asma, Hadir, Pak. Aldi, Aldi ada, Pak, izin Pak. Saya Rina Pak, tadi hadir Pak. Rina. Iya, tadi terputus video saya Pak, pas saya bilang Oh, hadir. Rina, oke oke hadir, oke. Lanjut, Maaf ya, Pak. Aldi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aldi ada, Aldi apa ya? Rachel Rapiana ada, Hadir, Pak. hadir. Antonio, Alfa ya. Tiara, Tiara ada, Tiara Alfa ya. Saya, Pak. Oh, Tiara yang konting ya. Iya, benar, Pak. Baik, terima kasih Tiara. Insania, Hadir, Pak. Azalia, Hadir, Pak. Tiara Fadila, Tiara ada. Oh, oke, suaranya kecil ya. Kemudian Muhammad Zaki Zulwakar ada, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Zila, Zila Alfa ya. Ariko ada, Hadir Pak. Wilson, Hadir Pak. Fitria, Hadir, Pak. Jiban Ali. Hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mohon maaf masih manual. Nanti saya coba cari cara untuk absensi karena jumlahnya banyak ya mahasiswanya ada 60-an. Jadi saya coba cari absensi yang teman-teman bisa mengklik namun dibatasi jam waktu kuliah. Jadi biar presisi ya. Sekali lagi saya minta maaf hari ini karena lagi banyak audit, ada 2 audit. Yang satunya udah selesai, yang satu lagi belum selesai. Tapi saya senang sekali hari ini bisa pertemuan pertama, bisa hadir bersama teman-teman dan saya sangat antusias bertemu dengan mahasiswa Universitas Negeri Medan. Saya pengen sekali menularkan ilmu, mungkin sedikit ilmu dan pengalaman yang saya miliki ke teman-teman
because you are candidate of ini ya, calon-calon pebisnis ya, calon-calon pebisnis sukses. Saya yakin 10-20 tahun lagi mungkin saya ketemu teman-teman udah jadi pebisnis sukses ke depannya. Amin ya. Dan harapannya teman-teman bisa mengambil ilmu yang baik dari saya. Apa yang kurang baik dihilangkan, ya nggak usah diambil. Tapi apa yang pengen saya sampaikan adalah digital marketing ini sangat-sangat penting di semua entitas bisnis. Mau teman-teman pebisnis kecil, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa pun juga masih menggunakan digital marketing untuk menjual produk dan layanannya ya. Oke, mungkin untuk tugas dan link tugas nanti akan saya share ke grup, WA grup. Tolong dibuat tugasnya, jangan sampai lupa karena porsi penilaian tugas sangat besar dan saya pikir cukup ya teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di minggu depan ya, di pertemuan kedepannya. Untuk update informasi dan lain sebagainya, saya biasanya komunikasi via grup ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan di grup, nanti pasti saya akan balas ya. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing. See you next week ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya Tiara dan Nina. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya.